Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wah, Ihsan. Alhamdulillah sehat. alhamdulillah, barokah, Jumat barokah ini Bang Dullah. Dan Amin, hanya amin. 2 kali Jumat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Masya Allah. Ah, Betul, betul. Bang Dullah ini banyak anak muda yang sudah pada nggak betah ini di republik ini, akhirnya pada bikin tagar. Kalau dulu Bang Dullah kabur dari Indonesia ceritanya lain gitu kan, kalau ini kabur karena, wah macam sudah bertumpuk-tumpuk masalah itu, kabur aja dulu tagar yang kami minta komentar dari Bang Dullah ini macam mana ini antara nasionalisme dan kenyataan realitas hidup. Juga tentang yang satu ini, sandiwara apa yang sedang terjadi ketika, apa ini, apa tuh, peradilan Hasto tidak diterima, Prapit ya, peradilannya. Status tersangka sah, akankah PDI tambah meraung-raung atau macam mana yang terjadi? Silakan Bang Dullah juga tentang, di media sosial ini lagi banyak ini tagar lagi, adili Jokowi, macam Pak Harto dulu ya, warganet kata Pak Jokowi, "Wah ini banyak yang belum move on ini," katanya. Mah, cemana ini Alkisah akan disampaikan oleh Bang Dullah. Tentu saja terakhir berita yang baru saja kami bacakan, jaksa minta impunitas ini. Ini bagaimana ini Bang Dullah? Tafadhol silakan Bang Dullah. Yang dari Baik, mana dulu atau ada tambahan? Silakan Bang Dullah. para pendengar Radio Rasil yang insyaallah dirahmati pada Jumat berkah ini. Yang pertama, soal tagar kabur dulu apa segala macam, ada beberapa persoalan. Persoalan pertama itu adalah lapangan kerja yang terbatas. Yang kedua, kalau toh ada lapangan kerja, remunerasi atau penghasilan itu sangat rendah. Yang ketiga, ada semacam sikap yang tidak baik dari pejabat atau pemerintah yang mengutamakan orang asing daripada warga negaranya sendiri. Itu tiga hal yang harus diperhatikan. Lapangan kerja sebenarnya kalau serius pemerintah, Indonesia ini kan negara terkaya di dunia. Yang sering saya sebutkan bahwa Indonesia termasuk negara hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Meskipun kalau lahannya itu nomor 6 atau nomor 7 di dunia, tapi hutan tropis itu ketiga terbesar di dunia. Dari hutan itu saja berapa ribu jenis kerja. Apakah kebun kelapa sawit, apakah kebun karet, kebun ini, dan seterusnya. Itu sekian juta orang bisa diterima. Yang kedua, laut kita. Laut kita itu terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Dan potensi laut kita itu menurut Kementerian Kelautan sendiri 30.000 triliun satu tahun. Masya Allah. Yang kalau dilola dengan baik oleh BUMN, BUMD, UKM, koperasi 30.000 triliun itu berarti hampir 10 APBN. Itu satu tahun 3.000 triliun. Jadi berapa banyak lapangan kerja bisa ribuan, bahkan jutaan seperti itu. Ketiga, tambang kita, saya sudah sering katakan, kita punya tambang 17 jenis tambang terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Yang kalau itu diproses oleh UKM, UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, itu berapa juta tenaga kerja. Coba lihat di Morowali dan Maluku, Sulawesi Tengah. Itu tambang-tambang dari Morowali, banyak orang miskin sekarang. Orang asing di sana itu gajinya itu tinggi, kemudian yang orang Indonesia itu hampir 1/10 daripada gaji mereka seperti itu. Nah, jadi lapangan kerja itu tidak dilakukan secara serius berdasarkan potensi alam yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Itu satu. Jadi soal lapangan kerja berarti politik will daripada pemerintah dan keseriusan untuk tidak menggunakan asing tapi menggunakan warga negara sendiri. Yang kedua, memang pengalaman saya 4 tahun di KPK, 8 tahun di KPK, gaji PNS itu bukan kecil, Mas Ihsan, tapi tidak manusiawi. Jadi, sehingga sering saya katakan bahwa PNS yang jujur itu 1 bulan mati 3 kali. Kenapa dia mati 3 kali? Karena gajinya itu cukup untuk 10 hari. Sudah itu dia mati. Nah, bagaimana dia serupa 10 hari kedua? Bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing seperti itu. Nah,
saya mau berikan contoh. Anak saya dosen di ITB. Itu sudah lektor kepala. Insya Allah mungkin tahun depan sudah profesor. Itu hanya sekitar 10 juta gajinya. 10 juta gajinya. Istri dia, mantu saya, itu juga sama pengalaman kuliah, teman kuliah di Malaysia, dan kemudian jadi dosen juga di Universitas Islam Internasional. Itu 5 tahun yang lalu itu gajinya 30 juta kalau dirupiahkan. Ini jadi kabur. 30 juta itu 5 tahun yang lalu, di mana waktu itu anak saya itu gajinya baru 5 juta. Seperti itu. Jadi dengan demikian maka harga manusia itu, coba kita beli pisang apa saja, pisang raja, pisang apa, satu sisir, pisang tanduk apa itu di Jakarta dengan di Malaysia harganya kurang lebih sama. Katakanlah misalnya Rp10.000. Tapi ketika jadi pisang goreng, maka harga pisang goreng di Malaysia itu tinggi dibanding dengan harga pisang goreng di Indonesia. Artinya upah dari pisang mentah menjadi pisang goreng itu upahnya itu tinggi, harganya tinggi seperti itu. Jadi itulah maka kemudian perusahaan karyawan-karyawan PTN yang punya Habibie itu kan kabur semua kan, tidak diserap oleh pemerintah, maka kemudian ditarik sama Malaysia, ditarik sama negara dan seterusnya seperti itu. Nah itu yang persoalan kedua, bahwa tingkat remunerasi seperti yang ketiga, penghargaan kepada warga negara itu lebih kecil dibanding terhadap warga negara yang asing seperti itu. Sehingga dengan begitu maka persoalannya ada nasionalisme dan tidak nasionalisme. Jujur saya mau beritahu sama Mas Ihsan, saya lebih enak tinggal di Malaysia. Lebih enak semua itu. Ntar dibilang nggak nasionalis lagi, Bang. Tapi karena seperti apa kalau dalam istilah iklan ada apa itu, tidak ada di Malaysia, tidur makan apa segala macam itu, maka saya kembali ke Indonesia, apa namanya, dengan segala pergolakan seperti itu. Itu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang tagar kabur itu. Yang kedua, soal pra-peradilan. Jadi saya sudah sampaikan di Rasil ini beberapa waktu yang lalu bahwa bergantung dari perceraian antara Jokowi dengan Megawati. Apakah talak 1, talak 2, atau talak 3. Ini pengaruh. Kalau talak 3, maka Hasto akan dipenjarakan, Megawati akan diproses, Firly akan ditangkap, dan seterusnya seperti itulah. Tapi kalau misalnya cuma talak 1 atau talak 2, kan masih bisa rujuk kan? Nah, jadi bisa rujuk. Sehingga kemudian dengan ditolaknya putusan pra-peradilan atas ketetapan tersangka Hasto oleh KPK, itu belum tentu bahwa talak 1, talak 2 atau talak 3, karena bisa saja kemudian nanti dia dijatuhi hukuman katakanlah berapa tahun, sudah itu kemudian bebas, ada yang jamin keluarganya, sebab kasus Harun Masiku itu kan sudah 5 tahun. 5 tahun dia itu bukan pengusaha, dia bukan keluarga berada. Siapa yang tanggung? Dia punya keluarga selama 5 tahun ini. Mesti ada yang tanggung seperti itu. Dan saya sudah dapat informasi bahwa sering ada transfer ke rekening Harun Masiku seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ada di pemerintah itu ada sistem tumbal. Pemerintah Indonesia, pemerintah lain tidak. Pemerintah Indonesia itu ada sistem tumbal. Harus ada yang jadi tumbal. Nah, apakah Hasto menjadi tumbal atau siapa menjadi tumbal? Seperti kasus PIK 2. Itu nanti kemudian kepala desa itu nanti dia jadi tumbal. Dia jadi tumbal, dia bilang iya saya yang palsukan. Padahal dia diperintah, dia dibayar, jadi dia harus jadi tumbal. Nanti keluarganya ditanggung sekian tahun dalam penjara seperti itu. Itu problem serius, sehingga kemudian pra-peradilan itu dimenangkan oleh KPK, terus kemudian nanti diproses. Nah, kita lihat ditahan atau tidak. Nah, kalau ditahan hukumannya berapa? Apakah tinggi atau rendah?
atau drama Korea lagi di dalam apa namanya pengadilan. Pekan lalu Bang Dula bilang gitu drama. Ya, jadi itu soal pra peradilan Hasto. Dan ini apakah sudah berakhir atau bukan akhir dari segalanya, masih berlanjut sandiwara Korea ini? Kan nanti kemudian kan kemudian diproses kan yang saya katakan tadi, sudah diproses, sudah cukup saksi-saksi, dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa KPK, maka SOP-nya dia ditahan. Nah, apakah dia ditahan atau tidak itu kita lihat. Apa namanya? Talak 1 atau talak 2 atau talak 3 itu. Nah, kemudian kalau ditahan dipenjarakan berapa tahun hukumannya? Kita lihat di situ apa namanya? Talak 1, talak 2, talak 3 seperti itu. Nah, apakah ini kemudian buru-buru mega pergi umroh? Siapa tahu manusia itu kan apa namanya, Umar dulu itu mau membunuh Nabi, mau membunuh Nabi, tapi kemudian Umar kemudian masuk Islam. Bisa saja, siapa tahu. Jadi kita lihat nanti. Apakah pulang dari umroh kemudian sudah pakai jilbab, terus kemudian tidak nyeleneh lagi Islam, tidak nyeleneh lagi terhadap Islam? Kita lihat, mudah-mudahan seperti itu. Jadi itu soal Hasto. Yang ketiga, jaksa mau imunitas, apa pula ini? Jadi apa namanya di dalam apa namanya sistem hukum kita itu kan semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Apa dia mulai dari presiden sampai rakyat kecil petani sama apa namanya kedudukannya. Jadi saya ingat waktu saya masih di KPKPN, kami undang Kejaksaan Agung dari Amerika Serikat. Bukan Jaksa Agungnya, dari Kejaksaan Agung, salah seorang dari Kejaksaan Agung Amerika. Kami bicarakan tentang apa namanya hak-hak daripada privasi masyarakat yang kemudian menjadi pejabat publik. Apa dia bilang? Pejabat publik tidak ada privasinya. Pejabat publik tidak ada privasinya. Sehingga dan begitu, maka waktu itu saya lupa siapa yang tanya. Makanya Presiden Trump saja dituduh, tersangka jadi presiden. Itu. Terus ada yang tanya kenapa tidak ada privasinya? Kata orang dari Amerika, Kejaksaan Amerika mengatakan, dia pakai baju, dia makan, dia pakai sepatu, uang yang dia pakai itu rakyat yang bayar. Sehingga itu maka tidak ada privasinya, karena rakyat yang bayar. Rakyat harus tahu dia makan apa, dia pakai apa, dia kemana dan seterusnya. Itulah sebabnya maka Menteri Menteri Keuangan Jepang 5 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu itu dia makan restoran mahal. Hadir dalam restoran mahal. Kemudian ada satu seperti pati begitu, seperti itu, diketahui oleh publik terus langsung kemudian dia mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, jadi pejabat publik tidak ada privasi. Sehingga dengan begitu, maka kemudian kalau jaksa diminta ada semacam privilege, lantas bagaimana kalau dia misalnya melakukan pelanggaran pidana, apa mau dibebaskan? Padahal ada komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan itu menunjukkan bahwa tidak ada privilege bagi jaksa. Kalau melanggar kode etik, komisi kejaksaan menanganinya. Kalau melanggar pidana, tetap dibawa ke proses pengadilan. Apakah pidana umum, pidana korupsi dan seterusnya. Jadi itu sangat betul-betul bertentangan. Nanti akhirnya semua juga minta privasi. Semua mereka privilege. Nanti polisi, nanti ini semua minta privilege. Itu kan rusak nanti kemudian. Akhirnya kembali lagi kepada hukum rimba. Siapa yang berkuasa, dia lah yang seperti itu. Itu soal Kejaksaan Agung. Yang terakhir, urusan tagar adili Jokowi ini macam mana nih? Katanya ada yang belum move on atau gimana? Jadi gimana bang? Kemarin saya artikel keempat, saya nggak kirim ke Pak Ihsan ya. Tapi kita bahas artikel keempat. Judul artikel saya itu sudah seri keempat, hari ini insya Allah seri kelima. Judulnya itu Jokowi dapat dihukum mati, tanda tanya, hukuman mati. Ini kenapa? Karena orang menganggap bahwa korupsi tidak bisa dijatuhi hukum mati. Oh bisa. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu?
keadaan tertentu misalnya mengakibat kebijakannya, kegiatannya pemerintah, pejabat, siapa saja pejabat itu mengakibatkan bencana alam dan seterusnya, maka pidana mati bisa diberlakukan. Nah, proses illegal logging, proses pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keadaan alam, itu sekarang ini Mas Ihsan, kalau hujan 1 hari 2 hari saja banjir dari Papua sampai ke Aceh, Aceh dan Papua banjir. Nah, itu memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan bencana alam, kerusakan dan seterusnya sampai sekian triliun. Itu bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, surat Al-Maidah 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri potong tangannya. Tapi kalau Al-Maidah 33 disebutkan kalau mengakibatkan kerusakan, bencana, musibah besar bagi alam, maka disalib, dipotong silang atau dibuang negeri. Itu Al-Maidah 33. Nggak ada penjara gitu, nggak ada. Ya, sehingga bisa dijatuhi hukuman mati. Islam kan tidak mengenal penjara seperti itu. Langsung hukuman badan. Kenapa mencuri potong tangan? Kalau zina disebat atau dirajam seperti itu, karena tidak mengenal penjara, langsung fisik supaya ada dampak psikologinya kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka Jokowi bisa diproses. Nah, misalnya dari korupsi berdasarkan target. Korupsi berdasarkan target itu ada 3 jenis, Mas Ihsan. Material corruption, political corruption, intellectual corruption. Material corruption ada korupsi yang hasilnya adalah materi. Materi itu bisa uang, bisa bangunan, bisa rumah, bisa saham dan seterusnya. Ternyata dari presiden dari Soekarno sampai sekarang, Jokowi presiden yang paling terkaya. Dia ketika 10 tahun jadi presiden, kekayaannya bertambah 212%. 212% bertambah kekayaannya. Mengalahkan SBY, mengalahkan Mega, mengalahkan seperti itu. Jadi itu target korupsi berdasarkan materi. Sudah itu kemudian dia punya anak Kaisang itu yang cuma pedagang kuliner, masih 20-an tahun seperti itu hampir 95 miliar. 95 seperti itu. Begitu juga Gibran seperti itu. Begitu juga mantunya Bobby dan seterusnya. Ini korupsi material. Jadi itu luar biasa. Kemudian korupsi politik. Korupsi politik itu melalui pemilu, melalui pilpres, melalui pilkada, melalui kebijakan-kebijakan dan seterusnya. Nah, kita tahu melalui pemilu, pilpres dan pilkada itu diskenariokan sehingga kemudian menang dan seterusnya, sehingga akhirnya kemudian berkuasa, lantas kemudian melakukan korupsi politik melalui undang-undang Minerba, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Kesehatan, itu semua proyek oligarki. Yang paling dasar, Mas Ihsan, dari undang-undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah membebaskan pajak ekspor batubara 150.000 triliun 1 tahun. Belum urusan Konawe dengan nikelnya, itu kan cerita lain lagi. Itu batu bara saja 150 triliun 1 tahun. Nah, jadi itu korupsi apa namanya? Sri Mulyani atau pejabat atau BPS mengatakan ekspor kita naik. Yang ekspor itu bukan pemerintah, semua swasta. BUMN, misalnya kelapa sawit saja. BUMN yang punya kelapa sawit di Indonesia itu cuma 5%. 95% bukan pemerintah. Rakyat ada berapa puluh persen, lain itu asing punya. Mereka itu yang ekspor, kemudian dalam bentuk devisa tidak masuk ke dalam negeri, devisa simpan di luar, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka itulah korupsi politik. Tapi setiap ekspor itu dapat fee, mulai dari menteri, presiden, apa segala macam itu dapat fee seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kenapa Erlangga itu kemudian harus mengundurkan diri dari ketua Golkar, padahal betapa berjasanya Erlangga untuk bisa kemudian presiden bisa selamat, dia anaknya Gibran jadi wakil presiden, tapi kemudian disuruh disingkirkan dia karena Gibran terlibat berbagai kasus seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka akhirnya tidak ada pilihan lain, harus diadili. Kenapa? Sebab
Soekarno kita tidak bisa menuduh dia PKI karena tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bahwa Soekarno itu PKI. Nah, jadi tetap jadi itu. Begitu juga Soeharto, kita tidak bisa mengatakan dia KKN karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Soeharto itu KKN. Nah, supaya tidak terulang lagi, maka Jokowi harus dibawa ke pengadilan supaya pengadilan memutuskan dia korupsi atau tidak. Maka kemudian tidak terjadi lagi perang saudara antara kelompok Soekarno dan kelompok Soeharto, dan kemudian terjadi perang saudara antara kelompok Jokowi dan kelompok bukan Jokowi seperti yang sekarang itu. Nah, itu kenapa perlu diadili. Bahwa kemudian kalau dijatuhi hukuman mati, itu sebenarnya ringan. Hukuman mati itu ringan buat Jokowi. Kenapa? Karena saya coba hitung, kalau ikut sistem Amerika, maka Jokowi itu dihukum 70 tahun penjara. 70 tahun penjara. Karena 5 kasus itu, satu kasus itu katakanlah 15 tahun saja, karena maksimal 20 tahun. 15 tahun saya sudah 75 tahun sebenarnya. Dan pengalaman KPK Nazarudin itu pernah 13 tahun di penjara karena dua kasus. Jadi dia sudah masuk penjara tentang gratifikasi, tentang penyuapan, sudah jalan berapa tahun, 3-4 tahun. Kemudian ditemukan lagi bahwa dia lakukan money laundering, diproses lagi di pengadilan, dijatuhi lagi hukuman 7 tahun, sehingga total itu 13 tahun. Jadi sudah ada presiden, sudah ada pengalaman bahwa seorang koruptor itu bisa dijatuhi hukuman akumulasi. Nah, jadi kalau akumulasi, saya hitung ada 5 persoalan yang serius mengakibatkan kerusakan negara, kerusakan keuangan, kerusakan ekonomi, maka satu kasus 5 tahun atau 10 tahun, 15 tahun, harus bisa 70 tahun seperti itu. Jokowi seperti itu. Tapi gimana mau diperiksa, Bang Dula, kalau anggaran KPK ini kan dipotong gede-gedean nih, 201 miliar dipangkas. Kata Tanak bilang katanya kebutuhan besar anggaran kecil. Cemana Bang Dula ini? Ya, sekarang itu apa namanya, anggaran KPK itu triliunan rupiah. Waktu saya di KPK belum ada triliunan, baru miliaran. Tapi kami asal tangkap mau bisa, kemudian, ya kami tangkap apa namanya besan presiden, kami tangkap. Kan di KPK itu ada jargon atau istilah paperless, tidak ada kertas. Di KPK tidak ada kertas, karena ini kan sudah zaman 5.0. Betul, semuanya digital. Digital. Jadi apa namanya? Jadi satu hal yang benar itu, Prabowo itu tidak usah lakukan kunjungan daerah setiap bulan, tidak usah. Rapat online, macam-macam. Kemudian kenapa harus hotel bintang 5? Di KPK itu pimpinan KPK itu maksimal bintang 4. Di bawah apa namanya, saya eselon 1, orang di bawah pimpinan itu hanya hotel bintang 3, hotel bintang 3. Nah, kalau pejabat-pejabat menteri itu kan harus hotel bintang 5 kan? Nah, kasih aja bintang 4 itu kalau terpaksa. Terpaksa harus datang. Tapi kalau dengan sistem online, maka itu sudah menghemat sekian banyak. Kemudian ke luar negeri. Ngapain banyak ke luar negeri? Kan ada dubes kita di sana. Dubes saja melaksanakan tugas kementerian terkait seperti itu. Maka itu penghematan. Sebenarnya penghematan itu dari dulu sudah harus. Prabowo itu dia tahu tentang apa yang disebut oleh bapaknya almarhum Profesor Sumitro, bahwa 30% anggaran rutin itu setiap tahun bocor. Dulu. Kalau sekarang berdasarkan data-data KPK itu sekitar 60%. Iya memang luar biasa. Ya, jadi itu kalau ditertibkan itu tidak ada persoalan. Cuma kesalahannya adalah bahwa korupsi itu tidak bisa dilakukan secara tuntas, sehingga Mas Ihsan agar supaya jalan keluarnya, saya minta Prabowo terbitkan Perpu mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Kalau mengembalikan undang-undang KPK yang lama, meskipun Tanak dengan ketua KPK sekarang orang Jokowi tidak bisa berkutik, karena kalau undang-undang KPK yang lama itu di dalam kode etik KPK itu disebutkan, tertulis itu. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu saya hafal karena saya terlibat di situ. Sehingga dengan begitu, kalau itu undang-undang KPK yang lama,
ketua KPK, Tanak tidak bisa perintah, deputi tidak bisa perintah, direktur tidak bisa penyidik, begini, tidak bisa. Kalau bertentangan dengan peraturan perundangan. Sehingga begitu, maka teman-teman KPK itu akan bisa proses. Saya sarankan dimulai dengan Bobi Nasution. Karena Bobi Nasution itu kasusnya sudah disebutkan di dalam pengadilan, kasus Gubernur Maluku Utara. Dan dalam KUHP, kalau sudah disebutkan dalam pengadilan, maka itu sudah merupakan fakta, sudah merupakan alat bukti. Sehingga KPK bisa mulai dengan Bobi Nasution. Nah, setelah sudah Bobi Nasution, kan ada saksi-saksi. Nah, saksi-saksinya adalah Kaisang, Gibran, Jokowi. Nah, nanti kemudian berentet itu. Nah, sehingga kemudian nanti Bobi sudah ditahan, Kaisang ditahan, Gibran ditahan, terakhir Jokowi yang ditahan, seperti itu, proses seperti itu. Ya, jadi sederhana sekali kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tidak mau, ya itu apa namanya, tidak bisa jalan. 2 menit, 3 menit terakhir Bang Dullah, 14 hari menjelang Ramadan. Ini kalau khotbah hari ini apa yang akan Bang Dullah sampaikan? Mungkin sebagai pengingat juga, sebagai dai dan juga penyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Tafadhal Bang Dullah. Saya hari ini khotbah di Tanah Abang. Dalam pasar, dalam masjid kompleks pasar yang mewah itu ya. Ya. Kemudian DKM-nya tanya, kira-kira tema apa Pak Abdullah? Saya katakan, karena ini menjelang Ramadan, maka temanya adalah saum itu menyehatkan jasmani dan rohani. Itu. Jadi orang menganggap bahwa saum itu menyiksa badan, justru itu menyehatkan jasmani. Kalau kita punya mobil, punya motor sekian tahun, kalau tidak masuk turun mesin, itu mobil cepat rusak, motor cepat rusak. Jadi karena itu maka dalam Islam setahun sekali itu turun mesin, setahun sekali turun mesin. Itu filosofinya. Kemudian kalau kita dari teori kesehatan, ketika kita makan sahur 4:30 misalnya, itu sampai jam 12, maka proses di dalam lambung kita itu melakukan pembersihan, melakukan pencernaan sampai. Oleh karena itu antara jam 12 jam 1 biasa kita rasa agak seperti itu. Itu seperti agak masalah seperti itu kalau kita belum biasa seperti itu. Nah, ketika sesudah jam 1 maka lambung kita itu nganggur. Lambung kita itu nganggur karena sudah selesai tugasnya. Maka seperti istri kita atau ibu kita di rumah itu, dia sudah kerja segala macam, apa dia buat ya? Dia sambil gendong anaknya, dia ambil sapu kemudian dia bersihkan teras, dia bersihkan apa segala macam. Itulah tugas dari lambung kita setelah jam 1, membersihkan, membuang sampah-sampah yang ada dalam tubuh. Sehingga begitu ketika maghrib, tubuh kita itu bersih. Tubuh kita itu bersih. Nah, itulah salah satu manfaat daripada saum bagi jasmani, Kemudian dengan jasmani itu kita ikut sunnah Rasulullah. Sahur itu dilambatkan, jadi ada di Indonesia itu ada istilah imsak. Tapi kalau imsak yang sebenarnya itu adalah imsak itu adalah berhenti. Kalau kita kan imsak itu ada 5 menit lagi seperti itu. Oleh karena itu maka kemudian berhenti, lantas kemudian Rasulullah itu menyegerakan saum, menyegerakan iftar, menyegerakan. Jadi melambatkan sahur, menyegerakan iftar. Kenapa segerakan? Karena waktu maghrib itu singkat. Waktu maghrib itu singkat. Sehingga segera itu. Salah satu kelebihan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Melayu pada umumnya itu disiplin waktu itu, waktu berbuka. Jadi 1 jam, setengah jam sebelum buka sudah disiplin, sudah di meja seperti itu. Kalau rapat masuk kantor, itu terlambat sampai berjam-jam seperti itu. Nah, Rasulullah itu kemudian buka dengan air zam-zam. Kemudian memakan korma 3 biji atau 5 biji, maksimal 7, tapi yang lebih itu 3 biji. 3 biji itu beliau ke masjid. Nah, pengalaman kita itu kan ada air putih, ada air kuning, ada air merah, ada air hijau, terus kemudian ada bubur ini, bubur itu, kemudian ayam panggang, ayam bakar, kemudian daging, semacam-macam. Lantas dihabisin sekaligus itu, maka yang jadi problem toilet jadi sasaran. Nah, karena toilet jadi sasaran, maka masjid mushola
cuma imam dengan Bilal yang sholat. Saya punya pengalaman itu, Mas Ihsan, di masjid dekat rumah saya ini. Karena begitu saya sudah selesai buka dengan koma 3 biji, saya langsung ke masjid. Langsung ke masjid itu belum azan. Jadi saya terus azan, saya terus azan. Kemudian ada datang 2 orang, 3 orang ikamah. Kami berempat aja sholat seperti itu. Itu masjid satu. Nah, jadi kenapa Nabi mengatakan segerakan itu iftar, buka, supaya kemudian sholat bagi laki-laki ya, supaya laki-laki datang sholat berjamaah di masjid atau musala seperti itu. Kemudian itu fisik. Nah, psikis itu adalah bahwa saya waktu masih aktif di Jakarta itu sering saya seriawan. Kemudian saya datang ke dokter senior juga, dibilang kamu jangan stres-stres. Saya bilang, kenapa? Kalau stres-stres itu kemudian akan menimbulkan sariawan, kemudian mah apa dan seterusnya. Macam koreng Saya, kepala ya betul. Mulai itu tahun 79 sampai 81 seperti itu. Hampir setiap bulan saya sariawan. Setelah saya memahami itu ketika di Malaysia sudah memahami konsep sekarang itu, dari tahun 84 saya di Malaysia itu sampai hari ini tidak pernah lagi saya sariawan. Mas Ihsan seperti itu. Jadi saya memahami konsep itu secara seperti itu. Begitu juga mah. Orang mah itu katanya tidak boleh saum puasa, padahal justru puasa itu menyembuhkan mah. Puasa itu menyembuhkan. Kenapa? Karena mahnya itu terjadi karena kita biasa makan sarapan jam 7, makan jam 12 atau seterusnya. Tapi pada waktu jam 7 kita tidak sarapan, jam 12 atau jam 1 tidak makan, maka lambung kita itu secara otomatis kemudian bekerja. Ketika bekerja tidak ada yang diolah, maka dinding dengan dinding lambung bergesekan. Lantas kemudian itulah yang kemudian menjadi luka. Dan kemudian ketika proses lambung itu dikeluarkan namanya HCl, asam klorida. Asam klorida itu seperti cuka. Jadi kalau dinding-dinding itu gesek, kena cuka, itu sakit. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka dengan saum itu kan teratur kita makan. Sahurnya kemudian buka, seperti itu. Maka kemudian mah itu sembuh, seperti itu. Sehingga demikian, maka orang saum itu sehat jasmani. Terakhir, Mas Ihsan, saum itu sehat rohani. Misalnya, karena kita positif tinggi, tadi yang soal sariawan yang saya tidak pernah lagi saya sariawan, tidak pernah lagi saya mah seperti itu, positive thinking, sehingga kemudian saya konsentrasi aja, percaya kepada Allah, segala sesuatu seperti itu, konsentrasi, positive thinking terus, positive thinking. Nah, ketika di ruangan kamar saya sendiri, Mas Ihsan sendiri, tidak ada orang lain, jam 1, jam 2, jam 3, ambillah setengah piring nasi, ambil 1 gelas, makan, minum, kan tidak ada yang lihat kan? Itu. Terus kemudian menjelang maghrib datang bikin buka lesu, kemudian buka bersama-sama. Artinya bahwa saum itu membuat kita berlaku jujur. Tidak ada orang menyaksikan, tapi kita jujur. Nah, itulah membuat rohani kita sehat. Orang jujur itu pangkal dari segala kebahagiaan, pangkal sebagai kesuksesan, seperti itu. Fir'aun itu dia sukses sebagai Tuhan, tapi dia tidak bahagia, masuk dalam laut merah, ditenggelamkan. Banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Salah satunya karena tidak jujur. Baik jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, maupun jujur terhadap tetangga. Jadi itulah esensi daripada saum, menjadi jujur. Pejabat kita, menteri kita, presiden, anggota DPR menjadi seperti ini karena tidak jujur. Korupsi dan seterusnya, tidak jujur dan seterusnya. Saya kira itu esensi untuk saum Ramadan. Kita berlaku jujur, kemudian akhirnya target saum itu insyaallah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan tercapai pada 1 Syawal yang akan datang nanti insyaallah. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah, luar biasa. Semoga selalu semangat dan memberikan pengaruh positif kepada warga Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.